Tapi kalau tahun ini, kenapa saya nyalek? Justru karena saya mengajak Ferry. Karena saya ingin suami saya ini maju bersama-sama dengan saya. Tapi kemudian terjadi KDRT, nggak ada hubungan sama pencalekan. Mbak Vena, sebelumnya aku minta maaf dulu untuk pertanyaan ini mungkin agak sensitif sedikit. Ada yang mungkin netizen atau yang berpendapat kayak kasus KDRT yang dialami Mbak Vena ini jadi memicu mungkin pansos atau mungkin menaikkan elektabilitas gitu dalam pileg, apalagi Ferrol juga kan saat ini juga masuk ke ini ya, ke PAN, dan juga katanya akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, mungkin tanggapannya seperti apa? Apakah memang benar tujuan untuk masuk pileg itu ya memang hanya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, menyuarakan berkaca dari diri Mbak Vena sendiri, atau memang tanggapan netizen itu benar? Sekali lagi perlu saya remind, alhamdulillah saya sudah jadi anggota DPR RI dari tahun 2009 sampai 2018. Kemudian di 2018 saya mengundurkan diri karena saya pindah partai. Jadi alhamdulillah saya sudah pernah jadi anggota DPR meskipun tidak ada yang namanya kasus KDRT. Pure saya terpilih karena saya punya elektabilitas, punya popularitas. Saya memang dikasih amanah pada saat itu ya, karena kan nyalek itu kan semua nggak jauh juga, dan pasti semua seizin Allah. Karena segimanapun kita berusaha, kalau Allah tidak bilang iya kamu saya amanahkan, kan nggak mungkin terjadi. Tapi kalau tahun ini, kenapa saya nyalek? Justru karena saya mengajak Ferry. Karena saya ingin suami saya ini maju bersama-sama dengan saya. Tapi kemudian terjadi KDRT, nggak ada hubungan sama pencalekan. Karena kalau ada hubungan sama pencalekan, kalau saya mungkin agak lebih heboh kali memperjuangkan. Saya nggak pernah heboh, karena saya public figure. Begitu saya melaporkan kepada polisi, pasti itu terakses oleh media. Kalau udah terakses oleh media, siapa yang bisa kontrol? Nggak ada, karena media adalah social control. Jadi sebenarnya kasus ini seperti mata uang. Kita mau lihat dari sisi mana? Kalau Ferrol nyalek, dia mau memperjuangkan apa yang terjadi sama ibunya, salahnya di mana? Justru bagus, anak muda sudah melek politik dan dia mau memperjuangkan, gak usah jauh-jauh. Apa sih passionnya dia? Itu adalah KDRT. Jadi bukan dia using kasus ini, justru dia ingin memperjuangkan, dan ini bagus karena ini harus disosialisasikan dengan baik. Kalau enggak, ini seperti gunung es. Banyak korban KDRT perempuan ya, karena di Komnas Perempuan sendiri sudah menyebutkan korban KDRT itu kebanyakan menimpa istri, bukan menimpa suami. Karena apa? Karena secara fisik pasti kita kalah. Jadi kalau saya sih tidak mau terlalu kepikiran hal-hal yang sifatnya hanya mengendurkan semangat kita untuk memperjuangkan KDRT. Jadi sekali lagi kan saya bilang, kalau berani speak up, mental diuji ya. Harus bisa terus sabar menghadapi cywar lewat media. Cywar lewat media seperti apa ya? Seperti ini. Nanti difitnah ini, nanti digiring opini begini. Tapi kita harus yakin kalau kita benar. Kalau bukan kita yang speak up, siapa lagi? Kalau bukan kita yang berjuang, mau siapa lagi? Ya hanya kita yang paling tahu tentang apa sih yang mau kita perjuangkan dengan kasus KDRT ini. Karena kan ini kan jalur hukum. Masa kalau orang di KDRT terus kita main hakim sendiri, itu yang justru nggak benar. Tapi kalau untuk keputusan Ferrol masuk ke politik itu ada sedikit influence dari Mbak Vena sendiri nggak sih? Oh enggak. Itu memang Ferrol tiba-tiba dia pengen masuk ke politik bersamaan dengan kasus saya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali, dan kalau saya sih tetap sebagai seorang ibu bangga ya. Biasanya anak kalau ibunya menghadapi kasus seperti ini mungkin jadi down, jadi depresi, ikut malu, tidak produktif. Tapi apa yang terjadi sama anak-anak saya, Ferrol, Atala, apalagi Fania, justru mereka lebih produktif. Nah itu yang membuat saya mempercepat dari depresi saya sendiri ya, gitu, bahwa anak muda aja bisa memanage situasi yang nggak enak ini jadi hal yang positif. Masa saya yang udah tua, saya nggak punya mental lebih kuat daripada anak saya untuk membalikan semua ini menjadi energi baru. Apa energi barunya? Ya saya harus bisa bermanfaat buat perempuan lain di luar sana melalui apa? Melalui kasus saya, melalui keberanian saya untuk bicara tentang KDRT, meskipun ya pasti banyak lah cywar, itu biasa. Kalau target politik Ferrol terdekat apa enggak untuk 2024 mungkin? Nah itu mesti tanya sama Ferrol. Dia belum mau jawab. Ya tanya aja sama Ferrol, dia pasti tahu. Kalau untuk perceraian saat ini udah sampai tahap mana?
Kalau nggak salah hari ini di Pengadilan Agama itu ada jawaban dari Ferry, duplik ya kalau nggak salah. Tapi itu ikut, jadi ya saya ikuti aja proses hukumnya. Yang jelas saya bersyukur sudah ada vonis di Pengadilan Negeri Kota Kediri tentang kasus KDRT bahwa Ferry terbukti sah dan meyakinkan melakukan KDRT dan vonisnya adalah 1 tahun. Insya Allah ini yang akan saya bawa ke Pengadilan Agama. Kenapa? Karena kan Ferry kemarin mentalak cerai, menggugat cerai karena katanya saya meng-KDRT Ferry. Tapi kan yang terjadi sesungguhnya faktanya adalah saya yang di KDRT, makanya vonisnya keluarlah 1 tahun. Ya insya Allah ini akan menjadi pertimbangan nanti di hakim ya, para hakim juga yang ada di Pengadilan Agama untuk kasus cerai. Oke? Udah. Thank you ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.